Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita hidup itu tidak terlepas dari nikmat-nikmat serta karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Untuk itu maka jangan sekali-kali kita lupa dari bersyukur kepada Allah. Jangan kita biarkan lisan kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita biarkan anggota tubuh kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita biarkan hati kita lalai dan tidak bersyukur kepada Allah. Maka dari itu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk bersyukur kepada dirinya yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Taib, di antara bentuk syukur kita, marilah kita gunakan anggota tubuh, jiwa dan raga kita untuk belajar nahwu, belajar ilmu bahasa Arab, agar kita dapat memahami Al-Quranul Karim, agar kita dapat memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita tekuni, maka kita bisa memahami kedua wahyu tersebut biidznillah taala. Baik, perhatikan, alhamdulillah dalam pelajaran nahwu kali ini kita sudah membahas kemarin tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il serta tanda-tanda huruf, yang mana ketiganya itu adalah inti dari al-kalam. Inti dari al-kalam, perkataan bahasa Arab pasti ada dari salah satu dari tiga hal tersebut. Tanda-tandanya sudah kita bahas. Bahkan sebelumnya sudah kita bahas pengertiannya, contohnya. Nah, adapun sekarang kita bahas yang tidak kalah penting tentang al-i'rabu wal bina, babul i'rabi wal bina. Apa itu al-i'rab wal bina, Ustaz? Taib, akan kita bahas. Sebagian kitab nahwu menamakan judulnya dengan nama babul mabni wal mu'rab, ada juga mabni dan mu'rab, ada juga yang menamakan dengan babu al-i'rab wal bina, sama, tidak ada bedanya. Taib, apakah kedua hal itu, Ustaz? Kami belum tahu, maka kita cari tahu, kita pelajari. Perhatikan, awalan kitabnya halaman 23, al-i'rab. Qala al-musannif. Musannif artinya pengarang. Pengarang apa? Pengarang kitab Al-Ajrubiyah. Baik. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan atau taqdiran. I'rab merupakan perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata, maksud akhir kata ini adalah harakat akhirnya, liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan atau taqdiran. Karena perubahan pengaruh yang masuk ke dalam kata tersebut, pekerja yang masuk ke dalam kata tersebut, yang mana perubahan itu bisa kita sebutkan secara lafdhan atau takdiran, atau perkiraan saja perubahan yang terjadi. Secara lafaz kita ucapkan, ataupun takdiran, perkiraan saja kalau itu berubah akhirnya. Demikian maknanya. Asy-syarh, penjelasan. Lamma faraghal musannif min bayanil ismi wal fi'li wal harf. Dijelaskan oleh syarih
Dijelaskan. Tatkala pengarang kitab selesai menjelaskan tentang isim, fi'il dan huruf, syara'a fi bayan anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina. Beliau pun memulai menjelaskan tentang bahwasanya di antara ketiga ini, isim, fi'il dan huruf tersebut tidak bisa terlepas akhir harokatnya dari yang namanya i'rab dan bina. Tidak bisa terlepas. Kalau tidak bisa terlepas berarti dia penting. Makanya dibahas sekarang. Itu penjelasannya. Wal i'rab, maka al-i'rab yang dimaksud dengan al-i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil. Perubahan akhir harokat setiap kata karena berbeda-beda pengaruh yang masuk, pekerja yang masuk ke kata tersebut, sehingga berubahlah akhir harokat kata tersebut. Maksudnya adalah tasyiru ahwali awakhiril kalimat, perubahan ahwal, keadaan akhir setiap kata. Keadaan akhir setiap kata. Min halatir raf'i, dari keadaan rafa' yaitu marfu', berubah kepada ila halatin nasb, kepada keadaan nasab yaitu mansub, awil jar atau majrur kasrah, maksudnya bisa babi dukhulil awamil, dikarenakan masuknya pekerja-pekerja atau pengaruh-pengaruh lain. Seperti itu penjelasannya. Jadi berubah-ubah, terkadang dia marfu', terkadang dia mansub, terkadang dia majrur atau kasrah. Marfu' maksudnya dhammah, terkadang dia berubah menjadi mansub yaitu fathah ataupun kasrah, karena berbeda yang masuk ke dalamnya, pekerja yang masuk ke dalamnya. Mithaluhu, contohnya, at-taghayyurul hasilu fi harakati akhiri rajulin. Perhatikan pada contoh perubahan yang terjadi pada harokat akhir kata rajul, pada akhir kata rajul min qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala. Perhatikan kata rajul di dalam firman Allah Ta'ala yang ada di bawah ini. Dengarkan ini, Ustaz bacakan. Wa qala rajulun, rajulun. Wa qauluhu ta'ala ataqtuluna rajulan, rajulan. Wa qauluhu auhayna ila rajulin. Perhatikan, lun, lan, lin. Kata rajulnya satu lun, satu lan, satu lin. Ya, perhatikan penjelasannya. Fahami penjelasannya ini ya. Fafil ayatil ula, di ayat yang pertama, rufi'a rajulun wa qala rajulun, rufi'a rajulun. Rajul marfu'. Kenapa? Li'annal 'amil qala, karena pekerja yang masuk adalah qala, sehingga amila fihi raf'a, sehingga ia pun menjadi rafa' marfu'. Kenapa? Karena li'annahu fa'iluhu, karena rajul, kata rajul menjadi fa'ilnya, fa'il dari qala. Demikian penjelasannya. Jelas? Kenapa di sini marfu' rajulunnya, Ustaz? Secara jelas karena rajul di sini statusnya sebagai fa'il dari qala. Fa'il dari qala. Seperti itu penjelasannya. Wa fi tsaniyah nusiba rajulan. Di ayat yang kedua, kata rajul jadi mansub, rajulan, ataqtuluna rajulan. Kenapa dia bisa mansub, Ustaz? Li'annal 'amila taqtulun. Karena amil, pekerja yang masuk kepadanya itu adalah kata taqtulun. Amila fihi nasb, sehingga kata rajul pun menjadi mansub, dimansubkan oleh kata taqtulun. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi. Karena kata rajul berubah menjadi maf'ulun bihi. Seperti itu. Kalau tadi fa'il sehingga dia jadi
marfu, kalau ini jadi maf'ulun bihi karena kalimat taqtulun ini. Jadi maf'ulun bihi dia jadi. Kalau maf'ulun bihi maka berubah menjadi rajulan. Demikian. Wa fil ayati tsalitsah, dan di ayat yang ketiga apa bunyinya? Auhayna ila rajulin. Jurra rajulin. Kata rajul menjadi majrur, kasrah dia. Li'annal amil ila, karena adanya pekerja yang masuk yaitu ila. Sehingga amila fihil jar, sehingga gara-gara ila ini kata rajul menjadi majrur kasrah. Li'annahu ismun majrurun bihi, karena kata rajul berubah menjadi isim majrurun bihi. Isim majrur karena ada kata huruf ila, karena ada huruf ila. Perhatikan berubah-berubah dia kan? Nah, perubahan itu fahadat taghayyuru min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwal i'rab. Maka perubahan yang terjadi ini, yang terjadi dari keadaan rafa' berubah menjadi keadaan nasab, berubah keadaan jar, perubahan itulah dinamakan dengan i'rab. Jelas? Ustaz rasa penjelasan di kitab ini jelas, Ustaz ngartikan aja biar antum paham. Seharusnya untuk kelas 2 11 ke depannya enggak boleh pakai bahasa Indonesia, Ustaz ngartikan. Berusaha untuk memahami sendiri. Ustaz akan bacakan, Ustaz dijelaskan sedikit agar antum paham. Adapun sekarang enggak apa-apa Ustaz jelaskan pakai bahasa Indonesia biar paham. Ada juga yang enggak paham sudah pakai bahasa Indonesia, maka kita berlindung kepada Allah banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Perubahan itu dinamakan i'rab. Wa hadhil harakat ad-dhammatu wal fathatu wal kasrah. Adapun harakatnya yaitu harakat dhamma, harakat fathah, harakat kasrah, hiya alamatul i'rab. Dinamakan dengan alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Jelas? Berikutnya, wa hadhil kalimah allati taghayyara halu akhiriha hiyal mu'rab. Dan kata yang berubah akhirnya, harokat akhirnya berubah-ubah, sebuah kata yang harokat akhirnya berubah-ubah, itu dinamakan katanya dengan kata mu'rab. Wadih? Jelas ya? Baik, kalau jelas maka kita lanjutkan. Kita lanjutkan penjelasannya. Wa makna qaulil musannif, dan makna perkataan pengarang yang tadi kita bacakan yaitu lafzan atau takdiran, itu apa maksudnya? Ai annat taghayyura yakunu zahiran au muqaddaran. Bahwasanya perubahan yang terjadi di sebuah kata itu bisa jelas, nampak jelas, ataupun bisa juga muqaddaran, diperkirakan. Tidak nampak berarti dia. Kalau tidak nampak berarti diperkirakan. Fadh-dhahir, maka yang disebut dengan jelas adalah huwallazi yadhhar atharuhu fin nutqi wala yamna'u minat talaffuz bihi mani'un. Yang dikatakan dengan zahir yaitu jelas, perubahannya yaitu jelas, alladzi yang jelas pengaruhnya, perubahannya itu, pengaruh perubahannya itu di ucapan. Seperti yang kita katakan tadi, qala rajulun, jelas perubahannya. Ataqtuluna rajulan, jelas perubahannya, kita ucapkan jelas. Auhayna ila rajulin, nah, jelas perubahannya kita ucapkan. Wala yamna'u minat talaffuz bihi mani, tidak ada yang menghalangi untuk diucapkan, tidak ada, bisa kita ucapkan perubahannya.
Kadzuhuri dhammati wal fathati wal kasrati fi akhiri kalimati rajul. Seperti jelasnya harakat dhammah, harakat fathah, harakat kasrah di akhir kata rajul yang sudah kita bacakan tadi. Nah, itu dinamakan dengan zahiran atau lafzan. Itu dikatakan lafzan, secara lafaz terlihat dia perubahannya. Ya. Wal muqaddar, adapun yang dimaksud dengan muqaddar diperkirakan, huwallazi la yadhhar atharuhu fin nutqi, yang dia adalah yang tidak jelas pengaruhnya di ucapan. Tidak ada, tidak kita sebutkan dhammahnya, tidak bisa kita sebutkan dhammah. Ketika dia mansub tidak bisa kita sebutkan fathah. Ketika dia majrur tidak bisa kita sebutkan kasrahnya, tidak jelas. Bisa babi mani'in minal mawani, karena adanya penghalang sehingga dia tidak jelas. Kat ta'adzur fi akhiri kalimati al-fatah, seperti at-ta'adzur. At-ta'adzur maksudnya adalah tidak mampu, tidak bisa kita ucapkan dhammah, fathah ataupun kasrah di akhir kata fatah, al-fatah. Enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Fa inna akhirahu alif, karena akhir katanya di akhir kata fatah ini merupakan alif. Alif la taqbalul harakah. Kalau alif tidak bisa menerima harokat. Wa innama tuqaddar 'alaiha. Adapun karena tidak bisa menerima harokat maka diperkirakan saja. Contohnya biar lebih jelas. Contohnya, perhatikan contoh di bawah. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu. Ja'al fatah wa ra'aitul fata wa sallamtu 'alal fata. Perhatikan. Fatah semuanya. Enggak ada, seperti enggak ada perubahan. Makanya kalau seperti tidak ada perubahan, maka kita perkirakan. Nanti ini penjelasannya. Fal fata maka kata fata fil misalil awal, pada contoh pertama yaitu ja'al fata marfu', hakikatnya dia marfu'. Kenapa? Li'annahu fa'il, karena kata al-fata ini dia merupakan fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah ala akhirih lit-ta'adzur, dan tanda marfu'nya dia yaitu ad-dhammatul muqaddarah, dhammah yang diperkirakan di akhirnya. Lit ta'adzur, tidak bisa kita ucapkan dhammah itu karena ta'adzur, udzur. Karena akhir katanya itu alif yang tidak bisa menerima harokat. Seperti itu. Tanda dia marfu itu dhammah muqaddarah. Tandanya dhammah muqaddar, dhammah yang diperkirakan di akhir katanya. Jadi aslinya ja'al fata'u, tapi karena alif tidak bisa menerima harokat, enggak boleh disebutkan fata'u. Jadilah dia tetap ja'al fatah, seperti itu. Contoh kedua, wa ra'aitul fata fil mithal tsani mansub, seharusnya dia mansub. Kenapa? Karena maf'ulun bihi dia. Al-fata di sini maf'ulun bihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah, dan tanda mansubnya adalah fathah yang diperkirakan, al-muqaddar, lit-ta'adzur, sama lit-ta'adzur. Jadi seharusnya ra'aitul fata'a. Lagi-lagi karena alif tidak bisa menerima harokat, maka dia dimuqaddarahkan, diperkirakan. Jelas? Contoh ketiga, fil mithal tsalits wa sallamtu 'alal fatah. Aku menyalami seorang pemuda. Majrur, dia harusnya majrur.
Dia berbaris majrur, kasrah. Kenapa? Lidukhuli harfil jar. Karena ada huruf jar di sini, ala. Harusnya dia alal fatai. Kan tapi karena litta'adzur, uzur, karena merupakan alif, maka alamatu jarri al-kasratul muqaddarah. Tanda majrurnya, tanda kasrahnya itu adalah kasrah muqaddarah, kasrah yang diperkirakan litta'adzur. Karena uzur, akhir katanya itu alif yang tidak bisa menerima harokat. Demikian. Wadih? Baik. Kalau jelas, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita ke pembahasan yang kedua, al-bina. Tadi al-i'rab. Dia kan ada dua, al-i'rab wal bina. Al-bina. Apa itu al-bina? Ta'rifuhu, pengertiannya adalah huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Artinya adalah kelaziman akhir sebuah kata dengan satu kondisi saja. Lazimnya satu kondisi, tidak bisa berubah. Wajib hanya satu keadaan saja, dia tidak bisa berubah. Itu maksud al-bina. Akhir di sebuah kata itu tidak bisa berubah sama sekali. Itulah pengertiannya. Ta'rifuhu huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Lazimnya harokat akhir sebuah kata dengan satu keadaan saja. Maksudnya tidak bisa berubah sama sekali akhir katanya. Mithaluhu, contohnya, luzumu akhiri haula. Lazimnya tidak bisa berubah akhir di kata haulai. Harakat al-kasri, harakat akhirnya itu kasrah, ma'akhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Meskipun sudah masuk beberapa pekerja yang berbeda-beda terhadap kata haula, tetap saja dia tidak berubah, tetap saja haulai. Tidak boleh, tidak bisa berubah menjadi haulau, tidak bisa berubah menjadi haulaa, tidak bisa. Fi qaulihi ta'ala, perhatikan contoh di firman Allah Ta'ala, haulai qaumuna, haulai qaumuna. Lagi i. Ini juga contoh kedua. Wa inna haulai qaumun, haulai juga. Contoh ketiga, wajina bika ala haulai. Ketiga-tiganya i akhirnya, tidak berubah sama sekali meskipun sudah berbeda-beda pekerja yang masuk. Wadah? Jelas? Ini penjelasan lebih lanjut. Fafil ayatil ula, yaitu haulai qaumuna, haulai ismu isyarah, isim isyarah mabniyun. Nah, disebut mabniyun alal kasri. Mabni tidak berubah, dia mabni, tetap mabni dengan kasrah fi mahalli raf'in mubtada, dalam keadaan marfu, yaitu posisinya ketika itu mubtada. Karena dia mubtada, harusnya kalau mubtada itu kan marfu, jadi haulau. Tapi karena ini katanya mabni, sebuah kata yang mabni, maka tidak bisa berubah akhirnya. Kalau dia mabni di atas kasrah, maka dia tetaplah kasrah sampai ujung akhir hayatnya. Sampai kiamat dia tetap kasrah. Seperti itu. Meskipun posisinya keadaannya mubtada yang mengharuskannya itu menjadi marfu. Nah, seperti itu. Contoh kedua, inna haula'i qaum. Wa fil ayati tsaniyah, dan di ayat kedua, inna haula'i qaum, haula'i sama juga.
ismu isyarah, isim isyarah mabniun alal kasri, mabni di atas kasrah, tidak ada yang berubah. Kasrahnya ini tetap saja kasrah sampai kiamat. Fi mahalli nasbin ismu inna, di dalam posisinya itu sebenarnya mansub, yaitu isim inna, yang merupakan isim inna. Nanti akan kita bahasin. Seharusnya udah tahu isim inna ya. Jadi tetap dia haulai, tetap mabni di atas kasrah. Wa fil ayati tsalitsa waji'na bika ala haulai. Haulai ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar. Isim isyarah. Haula merupakan isim isyarah mabni alal kasri, yang mabni di atas kasrah, yang mana maksudnya kasrahnya itu mabni, tidak akan berubah sama sekali, tetaplah kasrah sampai hari kiamat. Fi mahalli jar, dalam keadaan atau posisi jar, seharusnya dia kasrah. Seharusnya dia majrur bi harfil jar, dengan huruf jar yang ada ala. Jadi kasrah yang ini bukan karena huruf ini ya, bukan karena huruf ala. Kasrah di contoh ayat yang ketiga ini bukan karena ala, akan tetapi karena dia mabni di atas kasrah. Dilahirkan betul-betul dengan di atas kasrah dia. Maka dia tetaplah kasrah sampai kiamat nanti, dia tetap kasrah. Posisinya sebenarnya isim majrur dengan huruf jar ala. Seperti itu. Fal mabni, penjelasan berikutnya, maka mabni artinya adalah sabitun la yataghayyar akhiru, yang tetap dan tidak berubah akhirnya sama sekali. Bisa babi dukhulil awamilil mukhtalifah, tidak berubah sama sekali akhirnya karena disebabkan padahal sudah masuk pekerja-pekerja atau pengaruh-pengaruh yang berbeda-beda. Tetap aja sabit la yataghayyar akhiru, tetap dia enggak berubah akhirnya. Wa inna ma yubna ala ma sumi alai, akan tetapi dia tetap mabni di atas apa yang didengar. Seperti kata haulai, dia mabni di atas kasrah yang didengar orang. Haulai mabni di atas kasrah yang didengar oleh orang-orang. Tidak ada dia mabni di atas dhammah, enggak ada. Haulau enggak ada. Haulaa enggak ada. Perhatikan contoh lainnya, faminhum ma yubna ala sukun, ada juga kata yang mabni di atas sukun. Maksudnya didengar memang sukun, dia enggak pernah berubah dia dari sukun. Seperti kam. Nah, ini tetaplah sukun ini. Kam enggak pernah, kami, kamu, kama enggak pernah. Mabni di atas sukun, kam. Contoh lain, wa minhum ma yubna alal fathi. Ada pula contoh yang mabni di atas fathah, di atas fath. Seperti contoh nahu aina, aina enggak pernah aini, ainu, ain, sukun enggak pernah, dia tetap aina sampai kapanpun aina, berarti dia mabni di atas al-fath. Wa minhum ma yubna alal kasri. Ada pula yang mabni di atas kasra, di atas kasrah. Mabni di atas kasrah. Nahu amsi. Amsi artinya semalam, kemarin. Enggak pernah kita dengar amsa, amsu, enggak pernah. Dia dari lahir amsi sampai kiamat nanti amsi juga dia. Itu namanya mabni. Wa minhum ma yubna 'ala dhamm, ada pula yang mabni di atas dhamma. Seperti nahu haitsu. Haitsu tetaplah haitsu, dari lahir sampai kiamat nanti dia tetap dhammah di akhirnya. Karena dia mabni di atas dhammah, haitsu. Enggak pernah haitsi, haitsa, hais, sukun enggak pernah. Demikian ya. Ada mabni di atas sukun, ada mabni di atas fath, ada mabni di atas kasr, ada mabni di atas dhamm. Fa anwa'ul bina arba'atun. Maka jenis-jenis bina itu ada 4. Ada jenis ad-dhamm, yaitu dhammah di akhirnya, ada jenisnya al-fathu, ada jenisnya al-kasru, ada jenisnya as-sukun, ada 4. Kalau alamatul i'rab ada 3. Alamatul i'rab ada 3. Apa tadi? Al-kasratu, al-fathatu, ad-dhammatu. Itu alamatul i'rab. Adapun anwa'ul bina ada 4. Ad-dhammu, al-fathu,
al-kasru as-sukunu. Seperti contoh yang ada di atas kita baca tadi. Berbeda ya kalau i'rab dia pakai al-fathah, al-kasratu, ad-dhammatu. Kalau al-bina enggak boleh pakai itu. Dia ad-dhammu, al-fathu, al-kasru, as-sukunu. Jelas? Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga jelas dan silahkan dirapikan catatannya, dicatat, dirapikan, diringkas. Terutama untuk pengertiannya, apa pengertian al-i'rab serta contoh, dan buat alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab itu. Buat al-fathatu, al-kasratu, ad-dhammatu. Lalu di bawahnya al-bina juga sama. Al-bina buat pengertiannya apa? Luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Buat contohnya satu. Dan buat anwa'ul bina, jenis-jenis bina ada 4, yaitu ad-dhammu, al-fathu, al-kasru, as-sukunu. Agar lebih mudah untuk diingat. Lebih mudah untuk diingat karena dia harus dibedakan antara i'rab dan al-bina. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas anwa'ul i'rab. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.